sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikaela Silvianona. Saya Yosef B. Langodai. Saya Monica Ayu Kasih. Di sini kami akan mereview materi tentang sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Berikut kami paparkan materinya. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Kita dapat menggunakan komputer dengan melalui sistem operasi. Windows mayoritas sudah dibundling pada komputer PC, baru sehingga Windows menjadi sistem operasi yang berpaling populer di dunia. Windows memungkinkan kita untuk menyelesaikan semua tugas sehari-hari di komputer kita. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan Windows untuk browsing, mengecek email, mengedit foto digital, mendengarkan musik, bermain game, dan lain-lain. Windows juga banyak digunakan di perkantoran karena menyediakan akses perangkat lunak, produktivitas seperti kalender, pengelola kata, dan spreadsheet. Kita lihat contoh pada gambar di bawah ini. Fungsi Windows. Fungsi utama dari Windows adalah sebagai penghubung antara hardware dengan software. Namun berfungsi dasar lain dari Windows yang perlu pengguna ketahui pada poin berikut ini. Yang pertama, aplikasi software dan hardware perangkat keras dihubungkan satu sama lain agar terintegrasi bekerja secara stabil dan konsisten. Yang kedua, mengelola serta mengendalikan data input dan output. Yang ketiga, mengelola proses perangkat yang dimulai dari tahap persiapan, penjadwalan, serta pemantauan terhadap program yang dijalankan. Yang keempat, mengelola dan mengendalikan sumber daya yang sedang dijalankan termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer atau laptop. Yang berikut kita masuk pada kelebihan dan kekurangan pada Windows. Setiap sistem di dunia ini tidak ada yang bisa dianggap sempurna. Ini juga berlaku untuk Windows yang memiliki kelebihan dan kekurangan bagi penggunanya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Windows yang harus dipertimbangkan. Kita masuk pada kelebihan Windows. Yang pertama, lebih mudah digunakan. Banyak pengguna yang meningkatkan jika sistem operasi Windows sangat mudah digunakan. Ini disebabkan karena Windows memakai antarmuka yang tidak membingungkan. Saat pengguna ingin pindah versi Windows, juga tidak ada perbedaan berarti kita akan dioperasikan. Yang kedua, menyediakan banyak perangkat lunak. Kelebihan Windows berikutnya adalah menyediakan banyak pilihan perangkat lunak dari mulai Adobe Photoshop, CorelDRAW, Blender, dan lainnya sudah disediakan Windows. Ini disebabkan karena Windows sudah menempati pasar dunia sistem operasi komputer serta perangkat lunak. Yang ketiga, dukungan perangkat keras. Tidak hanya menyediakan banyak pilihan perangkat lunak, akan tetapi hampir seluruh produsen perangkat keras juga telah memberikan dukungan untuk versi Windows. Yang terakhir, fitur plug atau play. Kelebihan Windows yang terakhir adalah memiliki fitur plug atau play dan membuat kebanyakan perangkat keras bisa terdeteksi otomatis. Ini artinya kita sebagai pengguna tidak perlu install perangkat keras secara manual, namun sudah bisa langsung dipakai ketika terpasang. Contohnya seperti speaker, keyboard, mouse, webcam, perangkat seluler, dan sebagainya. Yang berikut kekurangan pada Windows. Yang pertama, membutuhkan persyaratan sumber daya tinggi. Kekurangan Windows yang pertama adalah butuh persyaratan sumber daya yang tinggi. Ketika ingin menginstal sistem operasi Windows, maka pengguna harus menyiapkan laptop atau komputer berkapasitas penyimpanan RAM yang tinggi, ruang hardware yang banyak, dan juga grafik card yang baik. Ini disebabkan karena banyak fitur yang disediakan di Windows. Yang kedua, harga terbilang tinggi. Untuk pengguna komputer yang masih baru, biasanya sudah mengetahui jika produk ini dikeluarkan Microsoft tidak gratis.
dari mulai Microsoft Office sampai sistem operasi Windows, semuanya mempunyai lisensi berbayar yang harus dibeli sebelum mulai untuk dipakai. Yang ketiga, sumber yang tertutup. Untuk memecahkan masalah yang terjadi di Windows, maka bisa mudah dilakukan jika pengguna atau pendukung sudah mengetahui masalah yang sedang terjadi. Namun, sayangnya hanya Microsoft yang punya akses penuh untuk kode sumber perangkat lunak atau closed source. Ini berguna supaya pengguna bisa mengakses file log untuk melihat sumber masalah dengan bebas. Yang terakhir, serangan virus. Rumor yang beredar mengatakan jika Windows jumlah serangan yang tinggi atau dengan kata lain lebih mudah dibobol. Inilah sebabnya pengguna akan melindungi data dari serangan virus memakai perangkat lunak antivirus. Untuk bisa memakai perangkat tambahan ini, pengguna juga masih harus dibayarkan membayar per bulan. Yang berikut kita masuk pada Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang dikembangkan menggunakan basis OS Unix yang didistribusikan secara gratis dengan GNU General Public License. Sifatnya yang open source memungkinkan siapa saja untuk mengunduh, menggunakan, dan juga mengembangkan OS ini. Sejarah Linux. Linux dibuat dan dikembangkan oleh seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer asal Finlandia bernama Linus, terinspirasi dari sebuah sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh Andreas Tannenbaum dan berhasil membuat sistem operasi baru yang dinamai Linux. Awalnya ia menggunakan bahasa pemrograman C untuk menulis sebuah kernel yang diterjemahkan menggunakan GNU C compiler. Linux membuat kode sumber dari Mimix atau sistem operasi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Untuk membuat OS Linux ciptaannya tersebut. Pada awalnya, nama Linux member nama OS miliknya dengan sebutan Freak yang mengacu pada Free Freak dengan tambahan X dari OS Unix. Akan tetapi, nama itu diganti oleh seorang relawan FTP bernama Ari Lemke menjadi Linux tanpa sepengetahuan Linux. Kelebihan Linux. Yang pertama, gratis. Jika Anda harus membeli dengan nominal tertentu saat ingin menggunakan Windows, maka hal itu tidak diperlukan saat Anda menggunakan Linux. OS ini bisa Anda download secara gratis lengkap dengan source code yang juga bisa Anda modifikasi. Yang kedua, tingkat keamanan tinggi. Dibandingkan dengan Windows, sistem operasi Linux memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga dapat meminimalisir adanya gangguan dari virus yang tersebar di internet dan dapat mengancam data-data Anda di komputer. Yang ketiga, modifikasi kode sumber. Sistem operasi Linux memungkinkan para penggunanya untuk memodifikasi kode sumbernya sesuai dengan keinginan. Hal itu tentu saja membuat para programmer bisa melakukan eksplorasi yang lebih jauh. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan jika menggunakan OS Windows atau OS lain yang berbayar. 4. Bisa dijadikan komputer server. Linux sangat cocok dijadikan sebagai komputer server karena cukup stabil dan juga ringan saat dijalankan. Selain itu, Anda juga bisa menjadikannya sebagai komputer admin maupun komputer personal untuk pengoperasian sehari-hari. Salah satu jenis Linux yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah Debian. Yang kelima, user interface menarik. Dalam versi perilisnya, Linux selalu menawarkan tampilan gratis yang menarik dan nyaman dilihat oleh mata. Salah satu adalah Ubuntu yang memiliki tampilan grafis
karena saat dilihat dari berbagai sisi sehingga penggunaannya akan betah berada di dalamnya. Yang berikut kita masuk pada kekurangan Linux. Memerlukan keahlian di bidang IT. Meskipun sistem operasi Linux tersedia gratis dengan source code yang juga bisa diakses, pengguna setidaknya harus memiliki kemampuan di bidang IT yang baik untuk bisa menggunakannya secara optimal. Oleh karena itulah, pengguna OS Linux tidak disarankan untuk pengguna umum. Dukungan software tidak lengkap. Belum banyak aplikasi atau software populer yang bisa digunakan OS Linux. Beberapa aplikasi populer yang tidak bisa dijalankan di Linux antara lain Microsoft Office, Adobe Photoshop, serta banyak aplikasi populer lain yang sering kita gunakan di Windows. Padahal aplikasi-aplikasi tersebut cukup esensial. Proses instalasi rumit. Untuk bisa menggunakan OS Linux dibutuhkan proses instalasi yang rumit sehingga tidak disarankan untuk dilakukan oleh seseorang yang masih kurang memahami dasar-dasar pemrograman. Untuk pengguna awam, mungkin hanya disarankan untuk menggunakan Linux Mint yang lebih mudah untuk dipahami. Yang berikut kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kenapa sistem operasi Windows lebih banyak digunakan di Indonesia sedangkan di luar Indonesia jarang dipakai? Dan kenapa Linux banyak digunakan di luar Indonesia sedangkan di Indonesia jarang digunakan? Jawabannya adalah karena Linux memiliki lisensi yang gratis, kenyamanan yang kuat, serta kinerja yang ringan dibandingkan dengan Windows. Di Indonesia, lebih banyak digunakan Windows karena tampilan serta operasinya mudah digunakan, dan ketika terjadinya kerusakan di Windows, para teknisi bisa memperbaikinya.